wabarakatuh. Hai halo Sobat Podcast Super. Suara Perkantoran. Kembali lagi dengan saya Dita Marani yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Episode hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial juga. Kita kedatangan tamu Bapak Yudan selaku guru agama Islam di SMK 1 Kota. Pak Yudan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, puasa tetap semangat. Apa kesibukan akhir-akhir ini, Pak? Kesibukan untuk akhir-akhir ini karena ini momentumnya adalah bulan Ramadan. Ya, kami guru agama, saya guru agama berusaha semaksimal mungkin mengisi bulan Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apa yang menjadi tujuan utama dari puasa Ramadan menurut agama Islam, Pak? Kalau tujuan utama puasa di bulan Ramadan itu adalah dalam sebuah kitab itu disebutkan yakni ziyadatut taqwa. Kita tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita ketahui puasa ini adalah sesuatu yang berat bagi kita karena mungkin kita tidak terbiasa dan sebagainya. Supaya puasa kita ini lengkap dan puasa kita ini full 1 bulan, maka dalam hati kita harus kita tancapkan rasa takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesungguhnya puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tujuan puasa yang kedua di kitab tersebut disebutkan yaitu tazkiyatun nafas, yaitu kita berusaha membersihkan jiwa kita, membersihkan pribadi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui dalam berpuasa kita sangat diajarkan untuk tidak mudah marah, untuk tidak menggosip atau ngerasani temennya dan sebagainya, terus tidak berbicara kotor dan sebagainya. Itu kan kita melatih jiwa kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu saya baca di sebuah kitab, tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa empati kita kepada orang lain. Salah satunya amalan di bulan puasa yaitu zakat fitrah. Bagaimana kita belajar memberi kepada orang lain, belajar membantu kepada orang lain. Tidak hanya memberi dan membantu, tetapi kita juga belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, mungkin ada orang itu dia tidak bisa makan, tidak punya uang untuk beli makan, mungkin dalam 1 hari itu makannya sehari 1 kali, kan bisa kita rasakan juga ya. Kalau kita berpuasa nyoba kita nggak makan 1 hari itu menemukan empati kita, rasa peduli kita, rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Di sisi lain kita bisa mengerti, mungkin setiap hari kita bisa makan dengan enak, tapi di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang lebih membutuhkan. Betul. Mungkin ada amalan-amalan yang perlu dilakukan untuk kami siswa di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah. Untuk meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah ya, banyak sekali. Salah satunya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, yang pertama kita tingkatkan kuantitasnya dulu. Kuantitas. Ya, kuantitas jumlahnya dulu. Mungkin kalau dalam 1 hari kita itu
membaca Al-Qur'annya cuma 1 lembar dalam bulan Ramadan, coba 1 hari ini ditingkatkan dan lain sebagainya, itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau biasanya di luar bulan Ramadan setelah sholat fardu kita tidak pernah sholat sunnah, maka bisa kita tambah dengan sholat sunnah. Itu kuantitas ya. Kalau kualitas ibadah kita ya kita harus lebih khusyuk, lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Seperti itu. Fokus beribadah, pokoknya kita isi bulan Ramadan kita dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu yang bisa kita lakukan teman-teman, kita bisa beribadah dengan khusyuk. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Nah, kira-kira nih Pak, pesan apa atau nasihat bagi siswa SMK yang merasa kesulitan menjalani puasa Ramadan di tengah-tengah kesibukan sekolah? Iya. Ya, nasihat atau pesan dari saya bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Duren yang menjalankan puasa dan juga menuntut ilmu atau bersekolah. Satu, yang pertama, jangan sampai berangkat ke sekolah ini dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Sesungguhnya siapa yang dia berpuasa dan juga diisi dengan menuntut ilmu, ini pahalanya sungguh luar biasa. Seperti itu ya. Lawong saja yang tidur itu pahalanya dihitung pahala, apalagi yang menuntut ilmu, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah makalah. Ada sebuah makalah itu bunyinya wa tadha'aful hasanah wa sayyi'ah bima kanin fadilin. Sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bima kanin fadilin, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Makkah wal Madinah wal masajid. Makkah, Madinah, dan masjid-masjid. Siapa yang melakukan kegiatan yang di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pahalanya dilipat gandakan. Dan makalah itu ada tulisannya wa bi zamanin fadilin ka yaumil jum'ah wa syahru ramadhana, dan di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti waktu Jumat dan waktu bulan Ramadan. Itu kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, keburukannya juga akan dilipat. Di Ramadan ini kalau kita manfaatkan dengan baik, maka isinya pahala. Kalau nggak bisa kita manfaatkan dengan baik atau bahkan kita melanggar perintah Allah, isinya akan dosa. Iya. Sebaliknya, kita berbuat buruk akan dilipat gandakan juga. Ya. Kita bisa menambah ilmu teman-teman. Jadi yang pertama adalah selalu beribadah. Dan terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Yudan yang sudah meluangkan waktunya di sini memberikan kita motivasi, ilmu. Semoga yang diberikan bermanfaat untuk semua sobat podcast di luar sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.